Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Trisutari NPM 13, Puji Listiani NPM 045, Wiasto Dwihandono NPM 066, dan Kuncahyani NPM 070. Akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan materi audit pemasaran. Perkenalkan, nama saya Trisutari, NPM 13. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama terkait dengan definisi dari audit pemasaran. Langsung saja. Audit pemasaran adalah pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari audit pemasaran. Nah, untuk tujuan utama dari audit pemasaran itu adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi oleh perusahaan dan merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Nah, sementara untuk manfaat dari audit pemasaran sendiri itu adalah hasil dari audit itu dapat memberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memerlukan perbaikan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tipe dari audit pemasaran. Untuk tipe audit pemasaran di sini ada dua. Yang pertama ada audit fungsional atau vertikal, dan yang kedua ada audit menyeluruh atau horizontal. Untuk yang audit fungsional itu sendiri merupakan audit yang dilakukan terhadap beberapa aktivitas pemasaran, misalnya periklanan atau penjualan, dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Kemudian untuk yang audit menyeluruh itu sendiri adalah melakukan audit terhadap keseluruhan dari fungsi pemasaran perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup dari audit pemasaran, itu ada 6. Yang pertama adalah audit lingkungan pemasaran. Nah, audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup penilaian terhadap pelanggan, pesaing, dan berbagai faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Nah, kemudian untuk yang kedua ada audit strategi pemasaran. Nah, audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuannya sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga ada audit organisasi pemasaran. Nah, audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada audit sistem pemasaran. Nah, audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Kemudian untuk yang selanjutnya ada audit produktivitas pemasaran. Nah, audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran. Kemudian untuk yang terakhir ada audit fungsi pemasaran. Nah, audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga jual, periklanan, promosi, dan yang lain-lain. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan dari audit pemasaran. Nah, pada dasarnya pelaksanaan audit pemasaran itu bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu yang pertama ada audit pendahuluan, kemudian yang kedua ada review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan, yang ketiga ada audit lanjutan, dan yang terakhir ada pelaporan. Oke, untuk slide selanjutnya di situ ada proses manajemen pemasaran. Nah, untuk proses manajemen pemasaran sendiri itu ada 3. Yang pertama, menentukan konsumen sasaran. Nah, di menentukan konsumen sasaran ini ada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar merupakan proses pengelompokan pelanggan ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang sama. Kemudian untuk yang selanjutnya ada penetapan pasar sasaran. Nah, di sini merupakan proses untuk mengevaluasi setiap daya tarik dari segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Kemudian yang ketiga ada penentuan posisi pasar. Nah, di sini mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan relatif terhadap produk-produk saingannya di dalam pikiran konsumen sasaran. Kemudian untuk proses yang kedua di sini ada mengembangkan bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu sendiri merupakan seperangkat variabel pemasaran yang
dapat dikendalikan dan dapat dipadukan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran. Nah, di bangunan pemasaran ini ada 4 variabel penting, yaitu yang pertama ada produk. Nah, produk ini mencerminkan kombinasi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Nah, sesuai dengan digambar itu untuk produk ada tampilan, garansi, kemudian kemasan, layanan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua ada harga. Nah, pada dasarnya harga itu mencerminkan pengorbanan yang harus dilakukan konsumen untuk mendapatkan dan menggunakan suatu produk. Nah, untuk harga di situ ada di daftar harga, diskon, tukar tambah, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada tempat atau saluran distribusi. Nah, ini berkaitan dengan usaha perusahaan menjadikan produk selalu siap tersedia untuk konsumen sasaran dalam jumlah dan waktu yang tepat. Yang di situ ada seperti saluran, cakupan, lokasi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang promosi di sini mencerminkan berbagai aktivitas untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keunggulan-keunggulan produk kepada konsumen. Nah, di sini untuk promosi itu ada seperti iklan, personal selling, promosi penjualan, dan juga publisitas. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada proses manajemen pemasaran yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada mengelola upaya pemasaran. Nah, di sini melibatkan 4 fungsi utama manajemen pemasaran, yaitu yang pertama ada analisis pemasaran, kemudian yang kedua ada perencanaan pemasaran, yang ketiga ada implementasi pemasaran, dan yang terakhir ada pengendalian pemasaran sesuai dengan yang digambar. Kemudian untuk rencana pemasaran, itu menentukan terlebih dahulu berbagai program atau aktivitas pemasaran yang akan dilakukan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, termasuk memutuskan strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Nah, rencana ini bisa disusun dalam bentuk jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu implementasi dari pemasaran, yaitu menjadikan suatu rencana ke dalam berbagai program atau aktivitas yang secara efektif menerapkan rencana pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, semua sumber daya baik SDM, keuangan, fasilitas, informasi, dan sebagainya itu dikoordinasikan untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk keberhasilan implementasi pemasaran itu dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama itu ada program tindakan, kemudian yang kedua ada struktur organisasi formal, yang ketiga ada sistem keputusan dan penghargaan, yang keempat ada SDM, dan yang terakhir ada budaya perusahaan. Nah, kemudian bagian terakhir dari rangkaian upaya pemasaran itu adalah pengendalian pemasaran, yang merupakan proses pengukuran dan evaluasi hasil-hasil strategi dan rencana pemasaran serta pengambilan tindakan-tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pemasaran akan tercapai. Nah, pengendalian pemasaran itu meliputi 4 tahapan penting, yaitu yang pertama ada penetapan tujuan pemasaran spesifik, kemudian mengukur kinerja di pasar, dan mengevaluasi si penyebab terjadinya perbedaan antara kinerja yang dihadapkan atau tujuan dengan kinerja aktual yang akan dicapai perusahaan, dan akhirnya manajemen menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk menutup kesenjangan antara tujuan dan juga kinerja aktual. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk slide selanjutnya, yaitu terkait program kerja audit. Program audit memberikan landasan yang sistematis dalam audit, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana. Program audit dibuat untuk setiap tahap audit sesuai dengan informasi yang ingin diperoleh pada setiap tahapan. Program audit memuat beberapa pernyataan yang penting untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan audit yang ditetapkan. Untuk slide selanjutnya yaitu audit lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri atas para pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan pemasaran dalam mengembangkan serta mempertahankan transaksi kepada pelanggan. Audit lingkungan pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan di sekitar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan dalam melayani pelanggan. Untuk lingkungan mikro, yang pertama yaitu ada perusahaan, yaitu terdiri atas sejumlah departemen dan tingkat manajemen yang saling berkaitan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Bagian yang dalam perusahaan secara
bersama-sama saling berkaitan mempengaruhi pencapaian tujuan pemasaran. Untuk yang kedua yaitu pemasok. Pemasok ikut terlibat dalam peningkatan kinerja perusahaan karena perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya kepada perusahaan sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu perantara pemasaran, merupakan sejumlah perusahaan penyalur pemasaran yang bekerja untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memastikan produk sampai ke pelanggan. Untuk yang keempat yaitu pelanggan. Untuk pelanggan di sini terdiri dari konsumen, para produsen, para penjual, pasar pemerintah dan pasar internasional. Untuk yang kelima yaitu pesaing. Nah, untuk pesaing ini adanya pesaing ini ditujukan untuk mengetahui pemahaman strategi yang dilakukan oleh perusahaan dan mengetahui kekurangan strategi yang sudah diterapkan dalam perusahaan tersebut. Untuk yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro dan keputusan strategi pemasaran. Untuk lingkungan makro yang pertama yaitu lingkungan alam, merupakan pengelolaan sumber daya alam yang perlu diperhatikan dengan keseluruhan kondisi yang terjadi yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua adalah lingkungan teknologi yang terdiri atas kekuatan yang menciptakan teknologi baru yang menghasilkan produk atau peluang baru bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu lingkungan politik, merupakan lembaga hukum atau advokasi serta kelompok yang menekan dengan mempengaruhi dan membatasi organisasi dalam melakukan aktivitas perusahaan. Yang keempat yaitu budaya, merupakan perilaku konsumen dalam mendapatkan dan menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan dan keputusan pemasaran lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Slide selanjutnya yaitu audit sistem pemasaran. Sistem pemasaran merupakan orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan dan memilah, mengevaluasi, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan secara pemasaran secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi pemasaran dirancang untuk menghubungkan kebutuhan manajemen terhadap informasi berbagai aktivitas pemasaran yang telah dilakukan dan memiliki kebutuhan informasi yang dapat menjalankan informasi manajerialnya. Untuk suatu informasi pemasaran yang bermanfaat memiliki karakteristik yaitu 1. Relevan. Informasi yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen itu memiliki dampak yang berbeda pada pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua yaitu cukup. Informasi ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan teruji keakuratannya. Yang ketiga itu kompeten, yaitu diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya dari proses pengolahan, analisis, dan data yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu efisien. Informasi harus diperoleh secara efisien, pertimbangan biaya dan manfaat harus dijadikan dasar untuk menilai suatu informasi. Suatu keputusan yang tepat tentang informasi jika informasi tersebut merupakan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh informasi tersebut. Mengidentifikasi kebutuhan manajemen, terdapat berbagai informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi pemasaran harus mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi manajer pemasaran secara akurat, tepat waktu dalam melaksanakan fungsi manajerialnya, baik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian maupun evaluasi. Selain itu juga memuat berbagai standar evaluasi, metode pengukuran, penilaian, dan pengendalian serta berbagai kebijakan yang relevan. Untuk sumber-sumber informasi itu ada 3, yaitu dari catatan internal, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Catatan internal merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber di dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan mendeteksi masalah serta peluang pemasaran. Catatan internal
dapat berupa laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan perusahaan tentang kegiatan yang sudah dilakukan, berbagai informasi tentang kinerja perusahaan dalam bentuk catatan internal yang dapat berupa biaya-biaya pemasaran, volume penjualan, saluran distribusi, ketersediaan produk, profitabilitas wilayah pemasaran tertentu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan informasi harian tentang berbagai perkembangan yang terjadi di lingkungan pemasaran yang bersumber dari luar perusahaan. Intelijen perusahaan menggali berbagai informasi yang relevan yang berkembang di lingkungan pemasaran perusahaan. Informasi yang berasal dari intelijen pemasaran ini sangat membantu manajer dalam mengambil keputusan. Seperti penetapan posisi produk dan kepuasan pelanggan, praktik dalam intelijen pemasaran dapat berupa 1. Mencuri informasi dari para pelamar dan karyawan pesaing. Yang kedua, mendapat informasi dari orang-orang yang berurusan dengan pesaing. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari bahan-bahan terbitan dan dokumen publik. Yang keempat, merupakan informasi dengan mengamati pesaing atau menganalisis bukti fisik. Intelijen pemasaran yang berkembang harus mampu memberikan berbagai informasi yang berhubungan dengan lingkungan pemasaran perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Suatu hal yang harus mendapat perhatian serius adalah intelijen pemasaran ini tidak ubahnya pedang bermata dua, yaitu pemasaran ini lebih melibatkan orang-orang yang atau lembaga yang berada di luar perusahaan. Di samping itu, perusahaan potensial dapat memperoleh berbagai rahasia dan strategi penting dari pesaing untuk merebut pasar secara potensial. Juga, rahasia dan strategi perusahaan dapat diketahui pesaing melalui berbagai praktik yang dikembangkan dalam intelijen pemasaran tersebut. Yang ketiga yaitu riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan fungsi yang berhubungan dengan konsumen, pelanggan, dan publik ke pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran. Informasi ini sangat membantu dalam memperbaiki kembali dan mengevaluasi tindakan-tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, serta meningkatkan pemahaman yang proses pemasaran. Riset pemasaran melibatkan serangkaian proses dan metode yang sehingga riset tersebut mencapai tujuan dengan baik, berjalan dengan efisien. Proses riset pemasaran diawali dari mendefinisikan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengimplementasikan rencana riset, penganalisan data, dan diakhiri dengan interpretasi, serta pelaporan hasil riset. Tujuan riset ini akan mempengaruhi metode pendekatan dan luas area riset yang akan dilakukan. Berbagai pendekatan dapat digunakan dalam riset pemasaran, antara lain riset observasional, riset survei, dan riset eksperimental. Untuk slide berikutnya tentang pemanfaatan dan kebutuhan informasi pemasaran. Untuk mengambil keputusan, manajer pemasaran harus bisa secara optimal memanfaatkan informasi. Maka dari itu, seorang manajer harus bisa memahami informasi yang sebenarnya dibutuhkan dan tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan pemasarannya. Pemanfaatan informasi yang optimal dalam pengambilan keputusan menandakan bahwa manajemen telah memanfaatkan sistem informasi pemasaran yang dimiliki secara efektif dan efisien. Keputusan yang diambil manajemen harus berdasarkan juga pada fakta dan analisis atas fakta tersebut secara mendalam. Sistem informasi pemasaran juga berperan sebagai pemasok informasi yang menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan manajemen. Dan optimalisasi penggunaan sumber daya tersebut tergantung juga pada keterampilan dan keahlian manajemen menggunakan informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, audit organisasi pemasaran.
Pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab seluruh bagian dari perusahaan. Idealnya, tanggung jawab untuk meningkatkan nilai pelanggan yang memicu kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab seluruh bagian dari perusahaan. Konsep dari pemasaran sendiri tidak hanya penjualan dan promosi saja, melainkan memegang fungsi yang sangat kompleks dan menyangkut seluruh kepentingan perusahaan. Karena keberhasilan dari kinerja perusahaan sendiri terjadi karena kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk rangkaian rantai nilai dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menjadikan program pemasaran berjalan efektif dan efisien, organisasi pemasaran harus dapat mengkoordinasi 4 aktivitas pemasaran. Yang pertama ada fungsional, kemudian geografis, produk, dan pelanggan. Organisasi pemasaran harus mampu menjadi prasarana dalam menata upaya pemasaran, penentuan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan sebagai konsekuensi pergeseran dari konsep penjualan ke konsep pemasaran, sering terjadi konflik kepentingan dari bagian penjualan dengan aktivitas pemasaran. Namun, dengan memasukkan penjualan dalam rangkaian aktivitas dan program pemasaran, penjualan dapat terkoordinasi secara selaras, sehingga tidak terjadi perbedaan tujuan yang memicu konflik. Manajer produk dibutuhkan untuk menangani secara penuh produk yang dihasilkan. Kedudukan manajer produk dapat menunjang kinerja pemasaran perusahaan seperti yang pertama, memahami kebutuhan konsumen, merencanakan produk dan harga, dan yang ketiga, merancang strategi promosi. Dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang memadai, manajemen produk sangat efektif untuk membantu meningkatkan kinerja. Manajer produk juga harus mampu merencanakan laba dan volume penjualan, sehingga berbagai estimasi penganggaran dapat direncanakan dengan baik. Untuk set terakhir ada audit fungsi pemasaran, di mana audit fungsi pemasaran merupakan pengujian sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran itu secara efektif bisa mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan yang penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana kebijakan tersebut meliputi satu, ada kebijakan produk, kemudian kebijakan harga, dan yang ketiga kebijakan saluran distribusi, serta yang keempat kebijakan promosi, periklanan, dan publikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.